satu kali, jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, pertanyaan tentang lingkungan hidup, perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Terdapat 3 sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau, yaitu energi, lanskap, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pasangan calon untuk mengimplementasikan ekonomi hijau di Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Ketika kita bicara tentang ekonomi hijau, tentu kita yang pertama harus mengetahui bahwa indeks daya saing kita sangat baik. Ada di angka 3,89. Ini paling tinggi seprovinsi di Jawa. Tentu kami juga berharap pertumbuhan ekonomi itu akan disusul oleh daya saing yang ada. Maka di sini saya akan memberikan kepada para investor yang datang ke Jawa Tengah, memberikan insentif yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dan kami juga berharap kepada investor yang datang ke Jawa Tengah menerapkan industri yang ramah lingkungan. Dan kami terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah untuk menunjang ekonomi hijau, kami akan menerapkan di tiap industri untuk menggunakan energi biogas, energi geotermal, energi surya, dan energi hidro. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Mas Lutfi akan menambahi. Matur suwun. Baik, terima kasih Gus Yassin. Terkait dengan ekonomi hijau, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Untuk di Jawa Tengah misalnya, kita akan menggunakan transportasi dengan mobil listrik. Kemudian juga ada lagi energi terkait dengan eko pesantren, di mana pesantren itu bisa melaksanakan merubah energi sampah menjadi energi yang terbarukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada energi terbarukan. Di Jawa Tengah mempunyai energi terbarukan adalah Desa Mandiri Energi, di mana dari 2.845 desa di Jawa Tengah sudah mempunyai kualifikasi energi terbarukan. Nah, ini merupakan suatu role model yang harus kita tingkatkan, termasuk bagaimana negara hadir dalam rangka mewujudkan aglomerasi yang berpotensi dalam rangka menggerakkan ekonomi hijau. Misalnya di masing-masing daerah kita harus menerapkan ekonomi hijau untuk menunjang daripada perkembangan di wilayah kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Baik, terima kasih penjelasan paslon nomor 2. Kami juga punya data. Bapeda Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun, di tahun 2020 sampai 2024, mencatat karena perubahan iklim ini mengakibatkan kerugian hampir mencapai 14,9 triliun. Dan faktor atau bidang yang paling terkena adalah pertanian. Kita memahami sekali hari ini tiba-tiba panasnya sangat terik, tiba-tiba hujan debitnya sangat tinggi, di mana kemudian timbul banjir bandang, timbul kemudian tanah longsor, dan seterusnya. Maka menurut kami yang terpenting adalah bagaimana lahan itu bisa ditata dengan baik. Perda tata ruang adalah hal yang harus kita jaga supaya tidak terjadi bagaimana kemudian pembukaan lahan secara terbuka. Galian C, galian ataupun tambang itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian menurut catatan Bareskrim yang ada di Polda, di Mabes Polri, ternyata galian C di Jawa Tengah itu 70-80% nggak ada izinnya. Kenapa? Yang kemudian hari ini saya ketemu dengan Gus Yassin hampir 5 tahun, kenapa itu tidak segera dilakukan
upaya-upaya untuk bisa menertibkan hal itu. Karena ini berhubungan erat dengan yang namanya ekonomi hijau. Jadi pandangan saya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan penegakan perda tata ruang supaya apa yang menjadi bagian daripada pengembangan ekonomi hijau ini bisa berjalan dengan baik. Masih ada waktu, silakan mau. Masih ada waktu? lanjutkan. Ada tambahan atau sudah cukup? Cukup? Baik, kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons atas tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Terima kasih Mas Hendy atas tanggapannya bahwa tadi sudah disampaikan oleh gubernur kami, yaitu Mas Lutfi, bahwa penerapan perda itu harus dilakukan. Kami juga akan menindak semua yang melanggar terhadap perda. Sehingga saya minta Mas Hendy tadi harusnya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi kami. Yang kedua, terkait kita bicara tentang ekonomi hijau. Kalau kita bicara tentang ekonomi hijau, itu bukan hanya di perlahanan saja, pertanian saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu mana daya saing kita tinggi. Program dari pemerintah pusat akan kita bawa ke Jawa Tengah. Guna apa? Menerapkan ekonomi hijau tersebut. Yang saat ini sudah kita lakukan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menerapkan, mengajak kepada masyarakat Jawa Tengah untuk beralih ke tenaga surya. Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah dipasang panel surya. Pondok-pondok pesantren kami juga bantu surya panel, sehingga ini akan menambah kecintaan kita kepada lingkungan. Dan tadi di dalam opening sudah saya sampaikan bahwa kami memiliki program yaitu Ngopeni Bumi. Terima kasih. Masih ada waktu, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Oke, kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Putaran kedua Bapak dan Ibu kita akan lanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi